Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat suatu program yang dapat mengecek apakah input yang dimasukkan itu palindrom, baik itu berupa kata maupun angka. Nah, pada kali ini kita menggunakan bahasa C++ dengan aplikasi Kode Blocks. Pertama-tama itu kita harus terlebih dahulu mendeklarasikan file header kita yang digunakan. Jadi yang kita gunakan di sini ialah file header iostream dan string h. Iostream ini agar kita dapat menggunakan cin, cout, dan inline. Lalu untuk string h, karena kita menggunakan strlen untuk menghitung panjangnya kata atau input yang dimasukkan, maka kita harus menggunakan file header string h. Lalu kita gunakan using namespace std agar kita dapat menggunakan file atau directory dan berkas dari std yang ada di dalam kode blocks ini. Terus kita mulai dengan pendeklarasian program utama, kita tulis integer main. Lalu pertama-tama kita deklarasikan variabel. Jadi variabel di sini kita gunakan x array 50. Maksudnya x ini sebagai variabel yang menyimpan input kata ataupun bilangan yang akan dicek apakah termasuk palindrom atau bukan. Lalu integer A, B, dan I. A ini berfungsi sebagai panjangnya X, B ini sebagai perhitungan dari belakang nanti untuk pengecekan apakah palindrom atau bukan. Lalu ada boolean kata sama dengan true. Jadi tipe awal kata itu adalah true. Nah, setelah itu kita tulis cout, masukkan kata. Ini akan mencetak string masukkan kata ini ke layar outputnya. Terus getLine x size of x. Nah, getLine ini agar kita dapat menginputkan spasi. Lalu untuk x size of x ini nih untuk agar yang kita input spasi tidak dibaca oleh program. Jadi misalkan kita masukkan kasur rusak, jadi spasi itu tidak berpengaruh. Setelah itu kita masuk di perulangan for i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari x array i dengan i plus plus. Nah, di sini ini untuk mengecilkan semua huruf. Jadi misalkan pengguna menginputkan huruf-huruf kapital di tengah-tengah atau di antara huruf-huruf, maka akan diperkecil jadi bilangan atau huruf kecil dengan menggunakan to lower. Ini juga bisa diinisiasi dengan menggunakan topper agar semuanya menjadi besar. Tapi kita gunakan to lower aja biar lebih mudah. Lalu kita hitung panjangnya X yang kita masukkan. Jadi menggunakan A sama dengan strlen X. Jadi A itu memiliki nilai panjang dari X. Setelah itu B sama dengan A-1. Lalu kita cek kata itu. Misalkan misalkan yang kita input adalah kata. Nah, kata ini akan diolah di analisis. Jadi untuk array itu kan pengisian pertama itu dari 0. Jadi untuk di sini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sampai 4. Karena itu kenapa kita B sama dengan A-1. Jadi misalkan B sama dengan A-nya 5, berarti B sama dengan 4. Karena angka yang memenuhi atau input yang tersimpan di dalam array itu sebanyak sampai digit 4 ya. Terus dicek satu persatu. Pertama, apakah X 0 kan I-nya sama dengan 0, sedangkan
B-nya sama dengan 4. Apakah X0 tidak sama dengan X4? Nah, kalau tidak sama, dia itu langsung kata sama dengan false dan break. Nah, kalau tidak sama, dia kan langsung keluar dari perulangan for. Lalu sampai masuklah ke if di bawah. Tapi jika tidak, jika sama X antara XI sama dengan X array B ini, maka akan bertindak B min min. Di mana B min min B-nya akan berkurang dan lalu I plus plus I-nya akan bertambah. Lalu di sini kita masuk ke if kata. Di sini nih sama saja if kata sama dengan true. Tapi karena kita telah mendeklarasikan nilai awal kata itu adalah true, maka kita cukup menuliskan if kata. Sebenarnya ini if kata sama dengan true. Kalau true, dia akan mencetak palindrom. Tapi kalau misalkan dia tidak atau ada kesalahan secara ketidaksamaan antara XI sama dengan XB, maka akan dicetak bukan palindrom. Kita coba. Kita dapat menekan boolean run atau tekan F9 di keyboard. Nah, di sini masukkan kata. Kita masukkan kasur rusak seperti yang tadi. Kita coba apakah berpengaruh size of-nya. Nah, di sini kasur rusak bisa dibaca dari sebelah kanan secara terbalik. Itu bilangan palindrom ada bilangan yang atau kata yang dapat dibaca dari depan dan belakang dan menggunakan dan memiliki kesamaan. Harus sama, kalau tidak sama berarti bukan palindrom. Lalu kita coba lagi dengan menginputkan suatu input yang memiliki huruf kapital yang tidak beraturan. Apakah berguna atau lower ya? Nah, kita coba kata. Nah, di sini terdapat perbedaan huruf kapital dan kecil. Jadi kita coba tetap palindrom. Coba kita masukkan suatu input yang bukan palindrom. Lalu kita tulis teman. Teman bukan palindrom. Karena kalau dibaca dari kiri dia teman, kalau misalkan dibaca dari kanan dia nama, bukan palindrom. Baiklah, sekian program dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih karena telah